قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبل. Baik, Bapak-Ibu sekalian saya hormati, melanjutkan surat Al-Furqan, surat ke-25, sekarang ayat 52 dan seterusnya. Surat Al-Furqan, surat ke-25, ayat 52 dan seterusnya nanti. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira wa huwa alladhi marajal bahrayni hadha 'adabun furatun wa hadha milkun ujaj وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّهْجُورًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا وَمَا أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. Baik, ayat 52. Fala tuti'il kafirin. Allah di situ melarang Nabi Muhammad. Di situ Allah pakai la an-nahiyah. Kemudian ada fi'il mudhari' fi'il amr namanya. Kata kerja yang sifatnya kontinu berlangsung, tetapi ada perintah.
berasal dari kata ata'a yuti'u, artinya mentaati. Nah, di situ Allah memerintahkan Nabi Muhammad, fala tuti'il kafirin. Muhammad, dan janganlah kamu itu mentaati. Makanya kita ini sering dengar kata-kata taat, berasal dari kata bahasa Arab itu. Oke. Jadi Muhammad, maka janganlah kamu itu mentaati, nuruti orang-orang kafir, al-kafirin. Nah, di sana Allah menyebutkan al-kafirin, menunjukkan jamak muzakkar salim namanya. Lil mansub. Apa itu artinya? Orang kafir yang bukan orang satu saja, tetapi kumpulan orang-orang kafir yang banyak itu. Nah, kenapa Allah kok melarang Nabi Muhammad, dan tentunya buat kita semuanya ini, jangan kamu menuruti, mentaati orang-orang kafir. Nah, bahasa Rasulullah dalam salah satu hadisnya itu simple. Bainal muslim wal kafir tarkus shalah. Jadi bedane wong muslim au al mukmin, bedane orang mukmin, orang muslim dengan orang kafir itu adalah yang meninggalkan sholat. Simple dari Rasulullah. Ternyata orang itu kalau nggak sholat sudah kafir. Itu Rasulullah. Simple. Jadi bedanya wong mukmin, wong muslim dengan orang kafir itu orang yang meninggalkan sholat. Karena apa? Sholat itu lihat, arkanul Islam, rukun Islam ada 5. Syahadat, sholat, iqamus shalah, mendirikan sholat, siyam Ramadan, melaksanakan puasa Ramadan, tasawuf Ramadan itu, wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat, wa tahajjul bait man istata'a ilaihi sabila, dan melaksanakan ibadah haji bagi siapa saja yang mampu. Tetapi Rasulullah itu menjelaskan bahwa kenapa yang diambil cuma yang satu itu saja? Berarti kan sederhana. Tapi kalau Rasulullah menyebutkan semua, ciri ini wong kafir itu meninggalkan sholat, sudah selesai. Bedanya wong mukmin sama orang muslim dan orang kafir itu. Kok boro-boro puasa Ramadan, wong sholat era tahu. Jangan tinggal 5 kalau puasa Ramadan, bersih Ramadan, itu warung banyak yang buka itu. Sawangannya ditutup tapi kakinya gerak-gerak semua. Pada keenaan makan makanan itu ketika bulan Ramadan. Nah, ketika bahas tentang orang kafir, maka kalau tadi masalah tarkus sholat, meninggalkan sholat, berarti ngomong aspek ibadah. Maka Rasulullah diwanti-wanti oleh Allah, jangan kamu mentaati orang kafir. Kalau masuk wilayah akidah, melanggar keyakinan, maka sudah termasuk syirik, menyekutukan Allah. Kalau tidak melaksanakan ibadah fikih syariahnya, maka sudah termasuk kafir. Nah, itu tadi. Belum lagi masalah aspek muamalah. Muamalah itu apa, Pak? Muamalah itu yang sifatnya aspek berhubungan komunikasi dengan orang lain. Contoh nih, jual beli. Contoh nih, sewa menyewa, hutang piutang. Itu pun dasarnya harus sama-sama ridho dan ikhlas, maka tidak boleh saling mohon maaf, mencela atau saling merugikan. Utang, nulung tapi mentung. Nah, ini susah. Nah,
Maka jari Allah ini dalam firman tadi, jangan sekali-kali kamu Muhammad menuruti ajakan orang-orang kafir itu. Aspek yang pertama. Kemudian yang kedua di situ, wajahidhum bihi jihatan kabira. Nah, ini lihat. Wajahidhum. Pertama tadi Allah melarang untuk taat, menuruti. Sekarang yang kedua, Muhammad dan umatmu wajahidhum. Berasal dari kata jahada yujahid. Bersungguh-sungguh untuk berjihad menghadapi mereka. Apa itu artinya? Sekuat tenaga. Bersungguh-sungguh. Maka sering dikatakan jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Nah, maka Muhammad berjihadlah menghadapi mereka, bersungguh-sungguhlah menghadapi mereka, jangan sampai mentaati itu ajakan orang kafir. Dengannya dalam konteks hi di situ adalah dhamir muttasil, kembali kepada Al-Qur'an. Jadi Muhammad, kamu ini tak pegangi Al-Qur'an, jarene Allah. Maka jangan mentaati dan berjihadlah bersungguh-sungguh memerangi orang kafir itu. Iki loh, tak bawakan Al-Qur'an, jarene Allah. Makanya Al-Quran itu adalah kalamullah yang suci dari sifat kebendaan. Firman Allah yang suci dari sifat kebendaan apapun. Itu Al-Quran. Lah, istilahnya yang sering kita sampaikan kepada siapapun itu apa? Wahyu Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril, ya tak? Kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad, kemudian didakwahkan kepada umatnya, itu Al-Quran. Nah, kenapa di situ Allah memegangi Nabi Muhammad dengan Al-Quran? Kembali kepada Al-Quran. Lihat itu surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Karena Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini tidak ada keraguan. Makanya kalau sudah membahas Al-Qur'an tiada keraguan, wajib kita imani, wajib kita telaah, iqra, baca dan tadabburkan, karena di situ adalah firman Allah yang suci dari sifat kebendaan. Itu Al-Qur'an. Maka Bapak Ibu ngapunten, di dalam ilmu tauhid itu akhirnya begini. Jangan sampai berakidah kepada Allah, kemudian Al-Quran ini ada namanya takwil, penyelewengan. Takwil itu ngeten, contohnya ngeten Pak. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan ya Allah, paringi selamat, aman kula ajenge budal nyolong ngerampok. Nah, nyolong rampok iku wis kemungkaran. Tetapi saya kober iku gawe kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nyuwun nangone Allah supaya apa? Dia mengerjakan ngerampok, mencuri, korupsi itu ndelek selamat. Itu namanya takhwil namanya. Menyelewengkan. Hati-hati. Termasuk pakai yang namanya azimat. Nih cari wong Jawa jenenge apa? Jimat.
Berasal dari kata jimat itu apa? Azmun. Apa? Kemauan yang sangat kuat, yang mana sangat tipis setelah niat, maka di situ ada tekad namanya azmun. Tekad yang kuat. Sehingga di bahasa Jawa no jenenge jimat. Wong nyekel jimat iku rata-rata bentuk dicekelan mergo apa tekade. Koyo yo ngono iku. Yang lebih parah lagi, Al-Quran dan hadis itu dipakai jimat itu tadi. Lah, maka sebenarnya dibaca, ditelaah, diamalkan, bukan sebagai jimat-jimat ngoten niku. Ini ngapunten yang sering terjadi. Makanya penyelewengannya di dalam konsep hidup itu banyak sekali orang sekarang itu begitu. Nggak pernah dibaca, sampean delok nopo Al-Qur'an nang masjid numpuk, kadang-kadang wong nyolong gak ono, nyuri nggak ada. Coba HP sampean taruh di masjid, hilang. Konter HP sampean taruh sini, nggak sampean kunci, Al-Qur'an jejer-jejer, ya toh. Kemudian HP yang jejer-jejer, ayo coba dilihat. Kira-kira yang hilang duluan yang mana kira-kira? HP ini, nggak mungkin Al-Qur'an ini. Ini Al-Quran hilang, mungkin kita senang. Alhamdulillah dibaca, mungkin begitu. Kira-kira gelone Al-Quran hilang, mbak HP sing hilang, gelone besar pundi kira-kira? Gelo HP ini daripada Al-Quran ini. Ini real sekarang manusia itu. Maka jamaah pun begitu. Jamaah wong ngaji nok masjid, kajian, ya toh, atau apa jenenge ceramah ngoten niku sing dengarkan antara jamaah di masjid sama yang di warung wifi itu lebih banyak di warung wifi sama di masjid. Banyak mana kira-kira? Banyak di warung wifi dan itu berjam-jam kuat. Kita ngaji paling 1 jam wis mulet-mulet. Tapi mereka berjam-jam luar biasa itu. Inilah godaan setan itu yang menempel terhadap manusia. Maka jelas bahwa kekafiran itu haruslah kita hindari. Lah Muhammad kembali kepada ayat ini, berjihadlah dengan sungguh-sungguh dengan Al-Quran itu tadi, jihadan. Nah, di situ Allah kemudian mengulangi kata-kata jihadnya lagi. Itu kalau kita pahami dalam ilmu nahwunya namanya maf'ul mutlak namanya. Apa? Fi'lul mudhari' yang diulang lagi. Kata kerjanya diulang yang kedua. Jihadan. Apa artinya? Benar-benar sungguh Muhammad jihadlah terhadap orang kafir itu. Begitu. Nah, jihadan. Kabir di situ ada naat wa man'ut namanya, bahasanya itu nahwu shar'nya begitu. Kabiran kata sifat, apa artinya? Besar. Jadi kata kerjanya sudah diulang, ditambahi sama Allah kabir yang sangat besar, sekuat tenaga kita. Maka di dalam berjuang di jalan Allah, terutama menghadapi kekafiran itu, selalulah sekuat tenaga kita curahkan untuk berjuang di jalan Allah. Ngapunten, kita sekarang mendidik anak itu juga jihad. Sholat 5 waktu anak-anak kita itu kadangkala terlupakan dengan HP ngenten iki. Itu juga jihad, menyiapkan kader Islam. Bahasanya begitu. Itu dari segi keluarga. Dari segi bersosial masyarakat. Ya dah. Minimal dakwah yang baik dengan bijaksana, merangkul, bukan malah nyikut, beda pemahaman,
Maka fahami agama secara benar biar tidak salah paham. Newe salah paham biasanya sadurunge pahami salah. Nek pahami salah, salah paham, kalau sudah begitu menyalahkan. Mereka gak tahu ngaji. Nah ini. Nah, kemudian di ayat 53 Allah menunjukkan keesaannya. Lihat di situ. Wa huwallazi marajal bahrain, dan dia Allah. Di situ Allah pakai dhamir mumpasil namanya. Dhamir yang memisah tapi kembali, kata gantinya kembali kepada Allah karena huwa di situ sebagai tunggal. Dan dia Allah alladzi, ismul mausul namanya, kata sambung di situ. Apa artinya? Dan dia Allah zat yang maraja, yang mana Allah mengalirkan. Maraja itu al-bahrain, dua laut. Bahrun itu artinya laut. Di situ ada musanna ya sama nun namanya dua laut al-bahrain. Jadi Allah menunjukkan kekuasaannya ketika Allah mengalirkan yang namanya dua laut. Apa dua laut di situ itu? Ngapunten Pak. Sing jenenge laut, airnya itu roto-roto asin apa tawar? Asin. Ya toh? Sing jenenge air laut itu mesti asin. Tetapi di sini Allah menunjukkan dua laut yang mana cuma ada satu di dunia ini. Itu jenengan lihat. Hadza 'adbun furatun wa hadza milhun ujaj. Yang mana dia Allah mengalirkan dua laut itu. Hadza ismul isyarah menunjukkan kata petunjuk ini yang sangat dekat, bahwa di situ ada air yang mana azbun furatun, air laut itu ada yang tawar. Furatun, tawari itu juga seger. Wa hadza mil'un ujaj, dan ini juga ada air laut yang mana air laut yang aslinya milhun ujaj, airnya asin lagi pahit. Mayoritas kita pahami dan kita lihat laut-laut ini, jenengan lihat di Kenjeran itu asin. Di Suramadu bawahnya asin. Suramadu, Surabaya, Madura. Tapi orang Madura nggak mau, harus Madusura. Madura dhisik baru Surabaya. Begitu. Nah, di sini Allah mengalirkan dua air laut tadi, yang mana satu tawar dan segar dan satunya adalah asin lagi pahit. Dan Allah menunjukkan keistimewaannya itu hanya satu di dunia ini. Wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijrum mahjura. Dan dia Allah menjadikan, lah, apa itu? Bainahuma, di antara keduanya, air tawar dan segar tadi dengan air asin yang pahit itu tadi, barzah, yaitu ada tabir pemisah. Ya dah. Wa hijram mahjura,
Dan ada batas yang mana batas itu mahjuro, yang tidak tercampur dengan batas itu antara air tawar sama air asin. Kita lihat di mana itu Pak Masum? Apa Masum di mana itu? Jenengan sing munate haji mriku. Di timur tengah sana toh yang jelas itu? Ya, itu lihat di dalam surat Ar-Rahman. Ya kan? Disebut juga di ayat ini. Jangan lihat. Jadi air laut itu tadi yang tawar sama asin tadi gabung, tapi ada batas dan tidak bisa campur, dan itu sangat indah. Hebatnya di situ. Jangan lihat ini sungai yang besar itu, Kalimas itu juga itu. Atau Bengawan Solo, larinya kemana? Ke laut. Tapi ketika sudah air tawar tadi masuk ke laut, campur sudah. Tetapi lihat yang di salah satu itu, barzah, ada pemisah, tetapi di situ tidak bisa campur dan sangat indah kita lihat. Itu adalah subhanallah, kekuasaan Allah. Di mana Pak itu? Di Mesir atau di mana itu? Nggih, pokoknya sing jenengan nanti mriko. Begitu. Dan itu kadang-kala sering diputar itu. Nah, ini luar biasa. Jadi sama-sama airnya itu mestinya bersatu. Nah, kalau logika kita, air sama gas itu nggak bisa. Gini apa mboten? Nah, air sama gas itu, minyak tanah, saya nggak ada minyak tanah, LPG mungkin, ya kan? Itu nggak bisa, bensin juga nggak bisa nyatu sama air. Tetapi air laut itu tadi, satunya tawar, satunya asin. Jadi satu, tetapi nggak mau campur dan ada pemisah, dan itu sangat indah seperti pelangi. Begitu. Itu Allah menunjukkan mulkun, kekuasaannya. Nah, di ayat 54 Allah juga menunjukkan kekuasaannya. Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyara. Dan dia Allah, kembali lagi dhamir munfasil, dia Allah yang mana Allah itu khalaqa, menciptakan. Disinilah Allah itu kalau di Al-Quran, satu kadangkala pakai kata khalaqa, yang kedua kadangkala pakai kata ja'ala. Apa Pak bedanya khalaqa sampai ja'ala itu? Khalaqa itu adalah menciptakan yang mana sebelumnya tidak ada, jadi ada, dan baru ada karena diciptakan. Itu khalaqa. Contoh, Allah menciptakan manusia pertama kali siapa? Nabi Adam. Turun temurun sampailah pada kita. Kemudian Allah pakai kata ja'ala wa ansya'a. Kita di sini Allah menciptakan manusia pertama kali Nabi Adam. Tapi setelahnya berkembang biak, jadilah kita semua ini bukan lagi pakai khalaqa tapi ja'ala. Buktinya kita di sini hidung kita itu nggak ada yang sama kok. Tapi podo menungsone. Mata kita nggak ada yang sama, rambut kita nggak ada yang sama, keringet itu, yo nggak sama yo nan. Kentut, yo nggak sama juga. Deh, podo menungsone ini. Ini luar biasa. Nah, itulah bedanya Allah pakai khalaqa sama ja'ala. Sehingga inilah Allah menunjukkan kekuasaan, lagi-lagi kita disuruh berpikir dan tadabbur pakai akal kita, bahwa dengan berpikir ayo selalu menelaah kekuasaan Allah itu tadi.